Oke, jadi video ini sengaja dibuat untuk menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan penerimaan calon asisten Ombudsman RI tahun 2024. Jadi biar sekalian live atau video ini akan saya simpan di feed saya sampai nanti mungkin selesai perekrutan atau batas perekrutannya selesai akan saya take down. Jadi mudah-mudahan saja video yang saya rekam hari ini bisa nanti menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ke kami terkait dengan bagaimana syarat-syarat yang ada di penerimaan calon asisten Ombudsman RI tahun 2024 supaya mungkin nanti mudah-mudahan bisa membantu teman-teman bisa menjadi lebih jelas lagi bagaimana syaratnya dan bisa di-prepare lebih siap lagi supaya mudah-mudahan teman-teman semua yang mendaftar dan berminat untuk bergabung dengan Ombudsman RI bisa diterima ya, bisa keterima di seleksi calon asisten kali ini. So, untuk memulai menjawab beberapa pertanyaan yang datang ke kami, sebelumnya mungkin saya jelaskan sedikit apa sih itu ombudsman dan bagaimana sih peran asisten di dalam ombudsman. Jadi Ombudsman Republik Indonesia ini adalah lembaga negara pengawas pelayanan publik. Ketika menyebutkan lembaga negara berarti memang dia mempunyai kekuatan hukum, yaitu dibentuk berdasarkan undang-undang. Untuk ombudsman adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Kemudian sesuai dengan definisinya, ketika sebuah negara masih eksis dan lembaga negara itu dibentuk, maka sepanjang negara itu ada, maka lembaga negara itu pun tetap ada atau dibutuhkan. Beda dengan misalnya institusi yang dalam bentuk komisi seperti itu, ketika misalnya tugas, fungsi, maksud, dan tujuan dibentuk itu sudah paripurna, sudah terpenuhi, maka bisa saja komisi itu akan dibubarkan. Tapi kalau untuk lembaga negara, maka sepanjang negara tersebut berdiri, maka lembaga tersebut juga tetap eksis sesuai dengan adanya negara tersebut. Alright, jadi Ombudsman adalah lembaga negara, kemudian sifatnya adalah independen, tapi menyampaikan laporan ke Presiden terkait dengan hasil kerjanya selama setahun. Setiap tahun ada laporan yang harus kami sampaikan ke Presiden, dan bisnis core-nya adalah mengenai pelayanan publik. Jadi pengawasan pelayanan publik, apapun yang berkaitan dengan pelayanan publik, yang mana anggarannya dipakai dari anggaran belanja daerah maupun anggaran belanja negara, maka akan masuk ke dalam pengawasannya Ombudsman Republik Indonesia. Jadi misalnya pihak-pihak swasta atau badan perseorangan sekalipun, kalau misalnya menggunakan APBN atau APWD, maka akan masuk dalam pengawasan kami. Aduh, Mbak Ajeng masuk nih. Halo Mbak Ajeng. Jadi itu tadi sekilas mengenai apa itu Ombudsman Republik Indonesia. Kami adalah lembaga negara pengawas pelayanan publik. Dan apa itu asisten? Nah, asisten ini adalah person atau pegawai yang akan membantu kerja-kerja substansi daripada para pimpinan ombudsman. Jadi ombudsman dipimpin oleh satu ketua, satu wakil, dan sisanya 7 anggota. Jadi mereka semua ada 9 orang yang akan memimpin Ombudsman Republik Indonesia mengawas pelayanan publik, dibantu oleh asisten. Nah, sekarang perekrutan mau daftar calas, Mbak, silakan langsung daftar ya di calasori.ombudsman.go.id. Yang mau daftar calas di calasori.ombudsman.go.id. Nah, sekarang saya lanjut jelasin dikit ya mengenai asisten ombudsman. Calon asisten disingkatnya calas. Nah, asisten ombudsman ini merupakan personil yang ditugaskan untuk membantu para pimpinan ombudsman untuk menangani hal-hal yang substansial. Misalnya
menginvestigasi laporan. Yang pertama itu menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan maladministrasi atau masalah-masalah pelayanan publik. Setelah menerima pengaduan masyarakatnya, kemudian diverifikasi, dan apabila masuk dalam kewenangan Ombudsman dalam hal pengawasan pelayanan publik, maka akan ditindaklanjuti dengan cara investigasi, ada juga gerak-gerak intelijen di dalam, dan permintaan keterangan dari pihak yang berwenang atau pihak yang terkait. Nah, nanti setelah ada pemeriksaan itu, kemudian kita keluarkan yang namanya saran perbaikan dan harus dilaksanakan oleh pihak terkait atau terlapor tersebut. Jadi asisten ini bisa dibilang ya, mudah-mudahan ya, amal jariahnya itu bakal banyak karena bisnis core-nya adalah bekerja membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah pelayanan publik yang dialami oleh masyarakat. Masalah pelayanan publiknya kayak apa? Misalnya contoh aja nih yang singkat-singkat ya. Contohnya misalnya ada keluhan terkait tenaga kerja atau pegawai yang belum dibayarkan gajinya atau tunjangannya belum dibayarkan. Kemudian ada juga terkait penerbitan SK palsu ataupun terkait dengan ada prosedur-prosedur yang dilanggar saat penerbitan suatu dokumen kenegaraan, ataupun misalnya dalam mendapatkan pelayanan di kepolisian, di puskesmas, rumah sakit, itu mendapatkan perlakuan yang tidak benar atau tidak sesuai prosedur, maka bisa laporkan ke Ombudsman. Nah, tugasnya asisten adalah untuk menangani masalah-masalah tersebut. Nah, nanti teman-teman semua mudah-mudahan mendapatkan gambaran mengenai apa itu Ombudsman dan asisten. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya yang saya nanti bantu coba jawab. Mudah-mudahan video ini akan nanti bisa membantu teman-teman yang berminat untuk bergabung dengan Ombudsman. Yang pertama perlu diperhatikan adalah semua syarat yang ada di dalam pengumuman harus ditaati, ya, harus benar-benar ditaati. Satu saja syarat misalnya tidak sesuai dengan satu saja misalnya persyaratan yang dikumpulkan tidak sesuai dengan ketentuan, maka peserta tersebut akan dinyatakan gugur. Maka dari itu kami menghimbau mudah-mudahan teman-teman semua bisa memperhatikan semua persyaratan dengan baik. Contohnya yang paling pertama adalah foto. Latar belakang foto itu yang diminta adalah warna biru. Jadi wajib untuk teman-teman untuk melampirkan atau menyertakan pas foto pada saat mendaftar penerimaan calon asisten Ombudsman, latar belakangnya itu harus dan wajib berwarna biru. Terserah, bebas mau pakai jas, pakai kacamata, tidak masalah. Yang penting foto yang dilampirkan adalah foto warna biru. Bagaimana kalau misalnya foto yang dilampirkan warna merah? Otomatis akan di-reject oleh verifikator. Walaupun Anda memiliki IPK sempurna 4,0 cum laude dan juga berasal dari universitas ternama luar negeri, itu tidak akan mempengaruhi verifikasi kami, karena setiap poin-poin verifikasi itu diverifikasi satu persatu. Ada satu saja poin yang tidak sesuai, maka Anda dinyatakan gugur atau tidak lulus. Ya, jadi mohon diperhatikan karena tahapan awal administrasi ini adalah tahapan di mana langkah pertama Anda bisa masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Jadi yang paling pertama harus diperhatikan yaitu fotonya, misalnya latar belakangnya harus berwarna biru. Ada lagi pertanyaan yang masuk, misalnya akreditasinya baik, tapi itu akreditasi B atau baik sekali ini baru muncul ketika dia setelah lulus. Nah, bagi yang mempunyai kondisi demikian, kami mohon maaf karena yang dinilai adalah kondisi akreditasi B atau baik sekali itu dilihat pada saat tahun kelulusannya. Tahun kelulusan, misalnya Anda lulus tahun 2015, pada saat itu masih C, dan setelah 2 tahun kemudian baru kemudian dia ganti B atau baik sekali, maka tetap Anda akan dinyatakan gugur karena akreditasi yang dinilai harus B atau baik sekali pada saat tahun kelulusan. Dan Anda harus menyertakan buktinya itu bisa dalam bentuk tangkapan layar ban PT ataupun bisa foto sertifikat yang diberikan oleh universitas, bisa dilampirkan seperti itu. Karena nanti kita juga akan meng-cross check lagi di ban PT apakah akreditasinya sudah sesuai dengan informasi yang Anda sampaikan atau tidak. Dan yang kami terima hanyalah akreditasi dari ban PT.
Ingat, dari Ban PT saja mungkin ada universitas yang diakreditasi oleh lembaga lain selain Ban PT, mohon maaf itu akan tidak diluluskan. Jadi yang diterima hanya akreditasi B atau baik sekali dari Ban PT. Selanjutnya pertanyaan yang masuk ke kami adalah terkait dengan SKCK. Apakah boleh SKCK-nya itu yang terbit dari Polsek misalnya? Nah, di sini yang ingin kami sampaikan informasi adalah SKCK harus terbit dari Polres. Ya, dari Polres ya. Perhatikan bagi teman-teman yang mungkin masih mengantongi SKCK dari Polsek, itu akan tidak diluluskan karena dalam ketentuan ya Perkapolri ya kalau saya nggak salah, itu di pasal 6 ayat 4 huruf B bahwa SKCK yang dikeluarkan Polres itu bisa digunakan untuk melamar pekerjaan di lembaga negara atau instansi pemerintah. Sedangkan kalau untuk Polsek hanya bisa untuk lembaga saja, tidak dijelaskan ke milik pemerintahnya, sehingga kami mengambil SKCK yang diterbitkan oleh Polres sesuai dengan ketentuan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara. Maka dari itu SKCK yang kalian kantongi harus diterbitkan dari Polres ya teman-teman. Berikutnya ada juga yang bertanya ke kami, sekalian kami jawab terkait dengan surat pernyataan. Surat pernyataan itu satu surat pernyataan pakai satu materai. Jadi kalau karena untuk penerimaan ini ada 6 surat pernyataan, which is lumayan banyak juga ya. 6 surat pernyataan membutuhkan 6 materai ya. Masing-masing surat pernyataan dibubuhi satu materai. Dan pastikan bahwa surat pernyataan yang kalian print out itu tidak kalian edit sama sekali. Tidak perlu diedit fontnya berubah atau ukuran fontnya berubah, jangan sampai. Tetap dengan ukuran font dan font yang sama seperti yang sudah kami lampirkan, tinggal di-download dan di print out, diisi namanya, ditempel materai dan ditandatangani. Harus ditandatangani di lembar yang sama ya, karena kami juga menerima ada yang mengganti fontnya, akibatnya lembarnya menjadi 2, kemudian tanda tangannya ada di lembaran kedua. Nah itu juga nanti digugurkan. Maka dari itu perlu diperhatikan untuk surat pernyataan harus dibubuhi satu materai baru di setiap surat pernyataan, dan tidak boleh diedit, apapun isinya tidak boleh diedit, harus ditandatangani di halaman yang sama. Oke, next, untuk surat kesehatan yang kami terima atau yang approve itu hanya surat kesehatan yang diterbitkan oleh rumah sakit. Banyak banget yang udah digugurkan karena surat kesehatannya itu yang dikirim adalah surat kesehatan yang dikeluarkan dari puskesmas, which is itu tidak eligible ya, tidak diterima. Selanjutnya ada daftar riwayat hidup. Untuk daftar riwayat hidup kita pengennya teman-teman sekalian mencantumkan pendidikan mulai dari yang paling terakhir sampai ke SD ya. Karena kemarin kita temukan ada juga yang menuliskan hanya universitasnya doang, hanya strata satunya doang. Untuk daftar riwayat hidup harus diisi lengkap mulai dari yang paling terakhir, misalnya S2 atau S1, turun ke bawah SMA, SMP sampai SD. Walaupun ijazah atau transkrip hanya dikumpulkan ijazah dan transkrip yang terakhir. Dan ijazah dan transkrip yang terakhir itu yang difotokan dan kemudian diupload di link penerimaan itu harus ijazah atau transkrip yang asli ya. Jadi hard copy-nya yang asli, bukan dalam bentuk legalisir. Jadi ingat, ijazah transkrip harus asli yang kemudian difoto dan diupload ke link penerimaan kami. Selanjutnya apalagi nih ya, foto tadi sudah, akreditasi SKCK, surat pernyataan, surat kesehatan, daftar riwayat hidup. Selanjutnya surat bukti pengalaman kerja dan surat bukti pengalaman organisasi. Ini dua hal yang berbeda, jadi ada 2 kolom di dalam isian nanti. Untuk pengalaman kerja, kalau kalian punya pengalaman kerja di bidang pelayanan publik, pemerintahan maupun hukum, silakan dicantumkan di dalam tabelnya, kemudian taruh dari tahun berapa ke tahun berapa, bulan berapa sampai bulan dan tahun berapa sampai bulan ke tahun berapa, kemudian tempatnya di mana, dan isi sesuai dengan kolom yang sudah ada.
Dan kalau misalnya punya pengalaman organisasi juga bisa ditulis sesuai dengan pengalaman organisasi. Akan tetapi kolom yang sudah kalian tulis itu harus dibuktikan dengan SK, kalau enggak surat keterangan, kalau enggak sertifikat atau surat tugas dan lain sebagainya yang membuktikan bahwa betul Anda mempunyai pengalaman kerja atau pengalaman organisasi di instansi atau organisasi tersebut dari bulan tahun berapa ke bulan tahun berapa. Jadi kalau cuma mencantumkan tanggal pengangkatan itu juga agak riskan, sehingga lebih baik mencantumkan bulan tahun pengangkatan sampai bulan tahun selesainya kapan, ataupun bisa sampai sekarang misalnya. Nah, jadi harus dicantumkan, ingat baik-baik di dalam surat keterangan atau bukti yang nanti Anda mau lampirkan harus ada periodenya. Dari kapan sampai kapan, karena kita mau lihat apa benar 1 tahun sudah mempunyai pengalaman di situ atau belum. Kalau belum 1 tahun, otomatis akan gugur. Selanjutnya, apa lagi ya? Oke, untuk submit semua syarat-syarat tadi itu hanya bisa diperkenankan 1 kali per 1 akun. Jadi pastikan kalian benar-benar sudah melengkapi semua berkasnya dan sudah betul-betul sesuai ketentuan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Dicatat baik-baik lagi, dipertimbangkan baik-baik lagi, dicek lagi. Kalau memang sudah sesuai baru kemudian submit. Jangan sampai setelah submit nih, misalnya kayak saya juga seperti itu. Kadang setelah kita submit baru kemudian kebuka, oh iya ternyata yang tadi harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini. Nah, jangan sampai kayak gitu. Perhatikan baik-baik, dipikir-pikir aja dulu, dilihat-lihat lagi, dicoba-coba cek ulang sampai misalnya semua sudah selesai. Harus ingat, harus sesuai dengan persyaratannya. Oke? Untuk kalian yang mau mendaftar bisa langsung ke calasori.ombudsman.go.id. Sekali lagi calasori.ombudsman.go.id atau bisa ke ombudsman.go.id, pergi ke bagian berita dan di situ ada pengumuman penerimaan calon asisten ombudsman. Kalian bisa lihat langsung informasinya di situ. Dan selamat bergabung bagi kalian yang misalnya berminat untuk menjadi pegawai di Ombudsman RI sebagai asisten ombudsman. Kami tunggu kalian, putra-putri terbaik. Mudah-mudahan video ini bisa mendapati kalian menjadi bantuan untuk bisa lebih paham lagi apa yang harus dipersiapkan. Akan saya save dan feel free untuk share ke teman-teman lainnya. Oke, mungkin itu aja dulu dari saya, Nurul, Ombudsman Maluku Utara. See you, assalamualaikum. Alright.